أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, saat ini kembali kita mengunjungi Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al Majdi Temugiring, Desa Bantaran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bersama kita sudah ada Ustadz Juman Abu Ahmad selaku pengasuh Ponpes Temugiring. Selanjutnya ada Ustadz Ali Munawar selaku Direktur Program Tahfidzul Quran Ponpes Temugiring. Ustadz Juman, gimana kabarnya? Alhamdulillah bikhair. Mas Soni, bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ustadz Ali, gimana kabarnya? Khair. Alhamdulillah. Ustadz Juman, dalam waktu dekat ini Ponpes Temugiring akan menyelenggarakan program apa? Dalam waktu dekat, insya Allah Ponpes Temugiring akan membuka program tahfidz 1 bulan atau daurah tahfidzul Quran selama 1 bulan dengan targetan hafal 3 juz lancar alias mungkin biidznillah ta'ala. Wah, Masya Allah. Dalam 1 bulan bisa hafal 3 juz mungkin. Insya Allah. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut, Tad? Kita sudah punya banyak pengalaman, khususnya Ustadz Ali yang sudah terbiasa mendampingi santri-santri tahfidz, dan targetan 3 juz dalam 1 bulan itu insya Allah sangat realistis untuk bisa dicapai. Silahkan mungkin Ustadz Ali bisa menjelaskan bagaimana memanfaatkan waktu dan kiat-kiatnya agar target tersebut bisa tercapai. Baik. Jadi program daurah 1 bulan 3 juz lancar ini insya Allah termasuk program yang terbilang mudah ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran? Salah satunya mindset kita yang harus kita rubah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qamar, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Bahwasanya Allah sudah memudahkan Al-Qur'an baik untuk diamalkan, dihafalkan, dipelajari. Ya. Tentu kita mengambil salah satu daripada makna walaqad yassarna dalam menghafalkan Quran. Artinya Allah sudah memberikan kemudahan bagi yang mau menghafal Quran. Dan terkait sistem atau teknis awal santri atau peserta daurah datang ke sini, ada program yang namanya tilawah. Jadi sebelum mereka menghafal Quran, sebelum mereka nanti setoran hafalan baru, mereka diwajibkan untuk tilawah terlebih dahulu. Minimal 1 hari, 1 malam mereka full tilawah. Tilawah hafalan yang akan dihafal atau halaman yang akan dihafalkan. Contoh misalkan 1 hari target tadi minimal 1 lembar. Karena 1 bulan 3 juz. Berarti kan 1 hari 1 lembar minimal. Maka 1 lembar itu ditilawahi sebanyak mungkin. Ya, sebanyak mungkin. Kemudian kira-kira sudah mulai terbayang, nanti baru mulai dihafalkan. Seperti itu. Wah, Masya Allah. Berarti di awal ini peserta datang langsung diminta untuk tilawah atau bagaimana, Ustaz? Mungkin bisa diperinci lagi. Ya, jadi ketika peserta datang, nanti tentunya ada sambutan-sambutan. Kita berikan sambutan, bahkan mungkin barangkali apabila ada yang sama sekali belum mondok, kita sampaikan dulu jadwal-jadwalnya, ya. Kemudian kita sampaikan dulu bahkan mungkin beberapa metodenya supaya memudahkan peserta tersebut. Baik. Terkait jadwal tadi, Ted. Jadwal tadi kan disinggung sedikit. Nah, berarti misalkan kita jabarkan per waktu dari Bada Isya sampai tidur itu peserta ngapain aja, Ted? Baik. Jadi dari habis Isya mereka mentilawahi halaman atau lembar yang akan disetorkan besok pagi. Ya. Tujuannya adalah apa? Supaya besok ketika mereka sudah bangun tidur, mereka minimal sudah punya gambaran atau semi hafal seperti itu.
malamnya tilawah. Kalau misalkan ada santri atau peserta yang bacaannya ternyata belum terlalu baik, itu gimana solusinya tuh? Baik, apabila kita mendapati peserta yang bacaannya ya belum terlalu benar atau baik, maka kita berikan fasilitas talaqi ya atau talqin ya. Talaqi bisa dia menyetorkan ke guru, kemudian kita membenarkan, atau sebaliknya, guru membacakan kepada muridnya, seperti itu. Setelah ini kan pada isya sampai tidur, itu jadwalnya berarti tilawah dan juga talaki untuk membenarkan bacaan. Setelah itu peserta tidur. Ya. Bangun tidur ngapain lagi Tad? Baik, setelah bangun tidur kurang lebih kita bangunkan sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi. Nanti ada qiyamul lail sebentar. Kemudian setelah itu mereka sudah mulai menghafal. Ya, sudah mulai menghafal ya, kurang lebih ada 1 jam lah sebelum subuh ya. Mulai menghafal. Nah, nanti harapannya ketika setelah subuh langsung setoran hafalan baru. Seperti itu. Wah, Masya Allah. Bangun tidur, tilawah, lanjut langsung hafalan. Bangun tidur qiyamul lail. Bangun tidur qiyamul lail, terus lanjut hafalan. Ya. Setelah itu salat subuh, setoran. Ya. Jadi setelah sholat subuh ya kurang lebih ada waktu 1,5 jam. Mereka harapannya adalah bisa langsung setoran hafalan baru. Seperti itu. Misalnya Ted, ada santri yang terlambat dalam setoran hafalan, itu bagaimana solusinya? Ya, tadi kan ada habis subuh itu adalah habis halaqah ziyadah dari jam 5 sampai jam setengah 7. Ketika ada peserta atau santri dalam waktu 1,5 jam kok belum bisa setoran atau belum bisa menyetorkan hafalan barunya, maka masih ada waktu duha. Seperti itu. Waktu duha itu nanti dimanfaatkan oleh santri-santri yang telat ini untuk setoran hafalan. Ya, betul. Jadi waktu duha dari jam 8 sampai jam 11 kurang lebih ya. Itu nanti dimanfaatkan santri-santri yang tadi sebelum subuh yang tadi setelah subuh belum setoran, mereka setorannya di waktu duha. Walaupun sebenarnya ideal programnya adalah di waktu duha mereka menyetorkan hafalan yang tadi sudah disediakan, disetorkan kembali kepada ustadznya supaya lebih matang. Baik, setelah zuhur sampai asar, itu kegiatannya apa saja tuh? Taib. Ya. Tadi setelah halaqah duha mereka ada qailulah, istirahat sejenak. Kemudian setelah zuhur mereka makan, minum dan lain sebagainya ya, tentunya dengan segala aktivitasnya. Kemudian jam 1 tet kita masuk lagi halaqah, diisi dengan halaqah mandiri. Kemudian kita arahkan pengulangannya sekian kali supaya memudahkan hafalan tersebut lancar. Diulangnya itu idealnya berapa kali tuh? Taib, terkait gambaran. ideal ini berbeda-beda masing-masing kemampuan santri. Ada yang 10 kali, ada yang 20 kali, ada yang 40 kali, tergantung kemampuannya. Dan sampai betul-betul bukan merasa mutqin atau merasa lancar, tapi disetorkan kapanpun siap. Itu namanya mutqin. Begitu. Setelah hafalan mungkin sudah dicek oleh ustadz, setelah itu pada asarnya kegiatan apa lagi tadi? Untuk ba'da asar, setelah mereka murojaah mandiri merasa sudah mutqin, ba'da asar ini kembali mereka menyetorkan hafalannya tadi, sehingga kemutkinannya ditambah mutkin lagi insyaallah. Seperti itu. Pada asar ini murojaahnya bersama ustadz kembali atau dengan teman-teman? Cukup dengan teman-teman, tapi kemudian ustadznya memantau, ustadznya mendampingi. Karena apa? Kadangkala santri ketika setoran dengan teman kita loskan begitu saja, mereka tak terkontrol dan cenderung banyak mainnya, banyak bercandanya ya, seperti itulah kurang lebih. Baik. Berarti murojaahnya ini emang benar berulang-ulang kali dengan dirinya sendiri, dengan temannya dan juga dengan ustadznya. Diulang-ulang sampai benar-benar mungkin benar-benar dipastikan lancar. Bahkan nanti ketika qiyamul lail mereka yang bacaannya sudah mulai baik, kita suruh imam untuk praktek hafalannya. Jadi masya Allah, jadi insya Allah kalau betul-betul menjalankan rutinitas yang ada, tertib ya sesuai dengan jadwal, insya Allah diharapkan setelah selesai program mereka hafalannya mutqin. Seperti itu. Berarti kalau kita simpulkan ya tadi,
dalam satu hari itu aktivitas pokoknya 3: membaca atau tilawah, menghafal, dan murojaah. Ini terkait dengan program tahfidz. Yang lain untuk kegiatan pribadi, untuk olahraga, seperti itu. Tambah qiyamul lail, duha. Nah, waktu untuk tilawah itu kurang lebih dari ba'da isya sampai mereka tidur. Harapannya bisa membaca sampai 40 kali. 40 kali itu kan berarti kalau satu lembar berarti 40 lembar ya. Alias seperti baca menghatamkan 4 juz. Itu sudah semi hafal. Sudah selesai itu ya Ustaz. Nanti bangun qiyamul lail, terus ada sisa waktu sebelum subuh itu sudah mulai digunakan untuk tahfidz. Sampai ba'da subuh masih tahfidz sambil yang sudah siap setor. Nah, yang belum nanti bisa diundur di waktu duha. Yang sudah selesai setoran waktu duha bisa digunakan untuk mulai murojaah. Begitu terus sampai sekitar jam 11 istirahat qailulah gitu ya. Nanti masuk lagi berarti ba'da zuhur untuk makan siang dan lain-lain. Jam 1 majelis lagi mandiri. Berarti mereka untuk murojaah ini fokus ba'da zuhur sampai maghrib kurang lebih itu berarti fokus murojaah sebenarnya. Ba'da zuhur jam 1 sampai asar murojaah mandiri, tapi tetap didampingi ustadz atau bahkan ustadz hadir di situ. Siapa yang mau murojaah distorkan pada ustadz, tasmi pada ustadz dipersilahkan. Nah, nanti setelah asar mereka murojaah dengan teman-teman mereka saling menyimak. Nah, ustadz mendampingi. Kelihatan seperti itu ya. Yes. Jadi aktivitasnya nanti setiap hari seperti itu. Ya, insya Allah dengan ketat disiplin waktu, target satu hari 1 lembar itu sangat mudah untuk bisa dicapai. Wah, Masya Allah. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustadz Ali dan Ustadz Juman terkait kegiatan harian yang akan dilaksanakan selama program daurah berlangsung. Melihat jadwal tadi, angka 3 juz 1 bulan itu angka yang sangat masuk akal. Karena memang pengulangannya itu luar biasa, benar-benar diperhatikan. Jazakumullah khair Ustadz Ali atas pemaparannya. Selanjutnya Ustadz Juman, terkait fasilitas-fasilitas yang akan didapatkan oleh peserta selama masa daurah itu apa saja? Ya, terima kasih. Insya Allah kita sediakan sertifikat bagi yang selesai mengikuti program. Kemudian juga ada tambahan seperti mendapatkan seragam, kaos. Terus untuk yang lain-lainnya otomatis untuk makan ya setiap harinya 3 kali. Usahakan juga ada snack, ada minum. Terus tempat insya Allah ada di masjid. Di kanan kiri kita itu ada 2 ruangan ukuran 6x6. Insya Allah layak ya, sudah ada tempat tidurnya juga. Meskipun masih di lantai tapi ada kasur. Itu kurang lebih yang kita persiapkan untuk kenyamanan santri selama mengikuti masa daurah. Untuk biayanya bagaimana Ustaz? Ya, kita pungut biaya. Pertama untuk pendaftaran. Pendaftaran itu 150.000. Nanti alokasinya adalah untuk pembuatan sertifikat dan pengadaan seragam atau kaos ya insyaallah. Untuk bulanannya atau 1 bulan itu kita tetapkan infak program 1,5 juta itu untuk konsumsi, untuk ustadz pendamping dan lain-lain. Untuk program daurah ini mau menerima berapa peserta Ustaz? Ya karena kita baru ada 1 ustadz, jadi kita menerima maksimal itu 10 peserta. Kalau lebih dari itu nanti kurang maksimal pendampingannya. Jadi itu 10 itu udah maksimal. Kurang bisa jadi lebih baik karena lebih maksimal insyaallah. Wah, kuotanya terbatas banget nih teman-teman. Hanya untuk 10 peserta saja. Yuk buruan daftar. Nah, untuk syarat-syarat mengikuti program daurah ini apa saja Ustaz? Oh, itu mudah maksudnya. Laki-laki usia 12 tahun bisa. Terus lancar baca Al-Qur'an, siap komitmen mengikuti program ini sampai selesai 1 bulan.
Terkait cara daftarnya itu bagaimana tuh? Cara daftar kita ada nomor kontak yang disediakan, nanti tinggal SMS dengan format menulis nama, alamat, nomor HP, kirim ke nomor kontak tersebut. Nanti setelah itu akan kita hubungi untuk dilakukan interview dan ujian atau tes baca Al-Quran. Baik Ustaz, terima kasih. Begitu ya teman-teman terkait program Daurah Tahfizul Quran yang akan diselenggarakan oleh Ponpes Temu Giring dalam waktu dekat. Ustaz Juman, untuk closing statement ini, monggo silakan. Baik sahabat muslim dimanapun berada, itu program yang akan kami selenggarakan dalam waktu dekat ini. Insya Allah akan kita buka pendaftaran sejak sekarang, dan program akan kita mulai pada bulan Oktober 2023. Tadi terlihat bagaimana target 3 juz dalam 1 bulan itu kelihatannya mudah dan insya Allah mudah, tetapi ini akan menjadi mudah kalau Allah menolong kita, sehingga kita tidak boleh mengandalkan kemampuan kita pribadi tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus banyak-banyak mendekatkan diri padanya, melakukan amalan-amalan sunnah, ada duha, rawatib, qiyamul lail, bila perlu puasa, terus banyak-banyak berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Target 3 juz semoga tercapai. Ini bukan tujuan akhir. Tujuan paling utama adalah bagaimana kita mengkondisikan diri kita sesering mungkin, seakrab mungkin berinteraksi dengan Al-Quran. Ketika kita banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan turunkan rahmatnya. Allah turunkan rahmat pada kita, kita dikasih banyak kemudahan oleh Allah, insya Allah. Sehingga itu yang harus ditanamkan betul-betul, bahwa kita melakukan ini karena apa? Mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khair terkait pemaparannya, terkait tadi nasihatnya di akhir. Nah teman-teman, buruan daftar program Tahfizul Quran ini, karena kuotanya terbatas banget, hanya untuk 10 peserta saja. Tadi cara daftarnya sudah bisa jelaskan, dan nanti juga akan dituliskan di deskripsi video ini. Demikian pemaparan dari Ustadz Juman Abu Ahmad dan juga Ustadz Ali Munawar terkait program Daurah Tahfizul Quran yang akan diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nailul Majdi Temu Giring, Desa Bantaran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sekali lagi terima kasih pada Ustadz Juman, pada Ustadz Ali. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sahabat muslim dimanapun berada, demikian kunjungan kita ke Pondok Pesantren Tahfizul Quran Nailul Majdi Temu Giring. Alhamdulillah kita telah mendapatkan informasi terkait program terdekat yang akan dilaksanakan oleh Ponpes Temu Giring, yakni program Daurah Tahfizul Quran 1 bulan hafal 3 juz, insyaallah. Silakan dimanfaatkan informasi ini, share ke sahabat muslim yang lain, dan insya Allah kita akan berjumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكم فيها ما تدعون